Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Ini pertemuan ketiga ya. Ini pertemuan minggu ketiga. Ya, betul ya. Kita mulai perkuliahannya. Kita bahas hari ini mungkin ada dua bahasan. Pertama kita bahas materinya. Materinya tentang data dan informasi. Ini materi kedua ya. Yang mana sebelumnya minggu lalu materi pertama ya. Yang minggu pertama itu nggak ada materi. Jadi yang kita bahas hari ini yang pertama adalah materinya, data dan informasi. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti saya sampaikan tugas pertama ya. Nanti semoga kita sampaikan. Oke. Nah, materinya tentang data dan informasi. Minggu lalu saya sudah terangkan ya tentang data dan informasi. Eh, Sambil saya cek yang minggu lalu absennya masih trouble ya. Yang trouble kan minggu lalu Galuh, Adi Pangestu, Muhammad Adit Saputra, Dian Meramal Lubis, Maulana Aditya Ramadan ya. Eh, nggak tahu karena joinnya nggak sampai selesai, pasti akhir saya absen lagi gitu kan. Atau dari awal nggak bisa join. Mas Ketua, Mas Yusuf ya. Jadi kalau temannya dari awal nggak bisa join, itu langsung lapor aja, lapor karena saya mungkin lagi ngomong ya, lagi nggak bisa sempat cek HP, nggak usah WA, mendingan lapor aja ketuanya, nanti ketuanya yang ngomong di Zoom ini, Pak izin Baik, baik, Pak. izin interupsi Pak, ya gitu aja. Jangan di akhir ngomongnya, di akhir ngomongnya bisa aja kalian, saya nggak tahu ya, bisa aja kan kadang-kadang dibikin-bikin gitu ya, ngomongnya di akhir sudah kelar, kelar kelas gitu loh, ngomongnya dari awal gitu, ngomongnya mendingan di Zoom saja lewat ketuanya, Pak interupsi Pak gitu kan. Nah, itu teman-temannya dibilangin aja. Kalau ada apa-apa langsung bilang ke saya gitu. Saya ketua. Baik, Pak. Galuh, Adi, minggu lalu masuk. Ada, Pak. Aditya, Adit Saputra. Ada Adit. Adit, ada Adit. Ada Adit. Nggak ada ya. Muhammad Adit Saputra. Hari ini nggak ada. 164. Atau yang memang nggak lanjut ya. Saya, oh ya nggak ada. Dian Meramalubis. Minggu lalu masuk. Hadir Pak, Minggu lalu hadir masuk. Pak. Masuk Pak, masuk Pak. Maulana Aditya. Maulana Aditya. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Kenapa? Minggu lalu masuk. Minggu lalu itu Minggu lalu saya itu dari awal saya itu dari Zoom-nya nggak awal bisa itu Pak. Zoom-nya nggak bisa, Oh, Pak. dari awal nggak Mungkin bisa. terkendala Mungkin dari koneksi saya terkendala dari sendiri sih koneksi Pak. saya sendiri sih, Pak. Kamu lagi di kampung. Iya Bapak. Iya, Bapak. Kampungnya mana? Kenapa Bapak? Kampungnya Kenapa, mana? Bapak? Surabaya Pak. Surabaya, Pak. Oh, sampai dong Surabaya toh. Ya, 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 ya. Iya. Iya. Oke. Yang nggak masuk cuman Maulana berarti. Dian, Adit, Galuh masuk. Galuh Dian ada ya. Galuh Dian ada. Minggu lalu diterangkan tentang data dan informasi. Apakah mendengar minggu lalu? Iya Pak. Iya Pak. Galuh mendengar. Dian mendengar nggak? Minggu lalu dijelaskan tentang data dan informasi. Dian? Dengar Pak. Dengar Dengar. Pak. Coba Galuh dulu terangkan.
Apa itu data dan apa itu data atau apa itu informasi? Coba kalau dulu coba ingat nggak yang minggu lalu? Ya Pak, ya Pak. Coba. Bulan kan kemarin Saya saya ngejawab yang Pak data kan ngejawab itu Pak data kan oke. itu Data yang sekumpulan masih data mentah. yang masih Kalau mentah. informasi itu Kalau informasi itu sekumpulan sekumpulan data yang telah data yang telah diolah Pak. diolah Pak. Oke. Apalagi terusannya? Kan kemarin kita ada bahas empat istilah kan? Data, informasi, terus ketiganya apa? Keempatnya apa? Ingat nggak? Ketiganya apa? Setelah informasi? Lupa. Oke, Dian, tambahin Dian. Data dan informasi tadi sudah diterangkan sama Galuh ya. Kemarin minggu lalu setelah data, informasi terus ada istilah apa lagi? Kemarin kita bahas kan ada empat istilah kan? Coba. Maaf Pak, saya udah lupa Pak. Lupa. Iya Pak. Iya Pak. Lupa, lupa, lupa tuh nggak dengar. Hah? Kalau gitu beri contoh. Lu- Beri contoh. Data, informasi, beri contoh supaya tahu bedanya. Kalau data itu misalnya contohnya itu data penjualan, data karyawan. Kalau misalnya informasi itu contohnya misalnya informasi rata-rata penjualan per minggu gitu Pak. Penjualan per minggu. Coba yang lebih spesifik. Lebih spesifik itu maksudnya apakah dalam kata-kata, kalimat, atau mungkin angka-angka? Itu kan baru judul aja ya. Baru judul kamu. Kamu cuma bilang data penjualan, kan judul. Coba lebih spesifik. Apakah dalam bentuk kata-kata, apa kalimat, apa angka-angka? Coba bagaimana? Supaya kebayang bedanya apa data dan informasi. Apakah sama ataukah beda? Bapak, Bapak Siapa? Maulana Pak. Maulana Pak. Maulana Aditya Ramadan. Kamu menerangkan meskipun kemarin nggak kuliah. Kalau yang saya tahu itu Pak, data itu informasi dulu Pak. Informasi dulu itu kayak dia itu hanya menjelaskan kulitnya saja Pak. Ya mungkin memang nanti itu bisa dibilang lengkap, tapi itu nggak akan selengkap data Pak. Misalkan kayak pada hari Minggu uh, peserta daripada Jalan Sehat itu sebanyak 2.500. Tapi kalau data itu dari 2.500 itu kenapa kok bisa jadi 2.500? Misalkan 500 pria, terus 1.000 wanita gitu gitu Pak, 1.000 anak-anak. Itu sih Pak yang saya tangkap. Jadi data itu nantinya akan menjelaskan informasi Pak. Oke. Siapa tadi nih? Kok nggak keluar ininya ya, akunnya ya? Adit. Maulana Oh Aditya yang Pak. Surabaya ya. Maulana Aditya Ramadan. Ya kok ada suaranya nggak, tapi nggak keluar akunnya ya. Tadi masih ke itu tuh loh. Oke, benar nggak yang dibilang sama Aditya, Dian? Tadi
Aditya menerangkan seperti itu. Apakah benar, Dian? Benar, Pak. Benarnya yakin apa enggak ini kok pelan suaranya? Galuh, benarkah yang dibilang? Hampir benar, Pak. Oke, Galuh, benarkah yang dibilang sama Maulana tadi? Aditya tadi? Galuh? Kalau dari saya sih mungkin izin menambahkan kalau informasi justru lebih ke menjabarkan data yang ada, Pak. Iya. Oke. Oke. Sepertinya begitu. Jadi agak agak kebalik ya, agak bolak-balik. Secara urutan itu yang kita bahas minggu lalu ya, dari yang paling mentah sampai yang matang itu kan data mentah. Lebih matang lagi diolah menjadi informasi. Informasi lebih matang lagi diolah menjadi knowledge. Knowledge lebih matang lagi diolah menjadi wisdom. Jadi data dan informasi itu lebih matang informasi. Informasi hasil dari pengolahan beberapa data. Data itu kan bahan baku mentah ya, yang didapatkan dari fakta-fakta di lapangan, ya. Kemudian itu dikumpulin, pengumpulan data kan di lapangan, ngambil data di lapangan, dikumpulin, kemudian udah dikumpulin, kemudian diolah kan, oh menghasilkan sebuah informasi. Oke. Oke, yang kita bahas minggu ini yaitu tentang data dan informasi. Ya, pertemuan ketiga, materi pertemuan ketiga atau materi kedua ya. Nah, ini yang kita bahas pembahasannya data, informasi, lalu peranan data dan informasi dalam dunia akademik, dunia perkuliahan. Apa ini? Ada ini ya. Oke ya. Data itu apa? Data itu sesuatu yang eh, diketahui atau dianggap meskipun belum tentu benar. Data dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan persoalan. Data yang diolah nanti akan menjadi sebuah informasi. Data itu temuan fakta di lapangan. Jadi ngambil data di lapangan itu apa temuannya, apa faktanya. Nah, data versus informasi. Data itu fakta mentah, ya. Data itu fakta mentah. Sedangkan informasi sudah diolah, dia data yang telah diproses nanti bisa menghasilkan sebuah arti, sebuah makna, lebih matang dia. Kemudian secara aspek fungsi data itu bahan dasar, ya bahan baku masih mentah. Sedangkan informasi itu ada maknanya ya. Contohnya data itu nama-nama mahasiswa, angka-angka, umurnya mahasiswa, umur mahasiswa, berat badan mahasiswa, tinggi badan mahasiswa, ya tinggi badan, iya betul ya. Kemudian tanggal, mungkin tanggal lahir dan seterusnya ya. Data.
Informasi itu seperti laporan keuangan, statistik penjualan. Nanti sudah ada artinya gitu. Gimana laporan keuangannya? Plus minus, untung rugi. Gimana statistik penjualannya? Naik turun, laku nggak laku, dan seterusnya ya. Nah, nah ini hierarkinya data. Ada namanya DIKW ya. DIKW itu data, information, knowledge, wisdom. Jadi dari yang paling bawah itu yang paling mentah. Makin ke atas dia makin matang, makin bermakna. Dari yang paling bawah itu diolah, diperes menjadi paling ke atas. Sehingga makin sedikit jumlahnya kan, makin kecil dia. Yang paling bawah itu data. Data itu masih mentah, masih raw, mentah ya. Contohnya ada 20 manusia, 20 mahasiswa di kelas literasi C misalkan yang punya berat badan paling sedikit 120 kg. Itu data. Itu ya. Kemudian data itu diolah. Data itu diolah, diperes begitu. Nanti menjadi sebuah informasi. Oh, berarti dia memiliki arti ya. Oh, berarti kelas A itu memiliki mahasiswa yang obesitas. Karena berat badan ini, usia kelas ini kalau dikaitkan dengan standar berat badan orang sehat ini berlebih. Maka ada sebuah informasi bahwa 20 mahasiswa ini kelas literasi ini itu kegemukan atau obesitas. Nah, kemudian nanti informasi itu diolah lagi, diperes lagi, maka nanti menghasilkan sebuah apa yang kita sebut dengan knowledge. Nah, apa knowledge-nya? Oh, kelas A ini punya potensi masalah kesehatan. Kalau obesitas akan punya potensi masalah kesehatan. Mungkin diabetes misalkan ya, mungkin hipertensi dan seterusnya. Kemudian knowledge diolah lagi menjadi sebuah wisdom. Kebijakan. Apa kebijakan yang bisa diambil dari data, informasi, knowledge ini adalah oh, berarti sebaiknya di kelas A ini dilakukan program diet supaya berkurang berat badannya sehingga tidak kegemukan yang pada akhirnya menghilangkan resiko potensi masalah kesehatan. Nah, seperti itu ya. Seperti mungkin yang minggu lalu dicontohkan ya. Bapak Presiden kita yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto kan punya program unggulan ya, MBG. Ya kan? Apa itu MBG? Adit, makan bergizi gratis. Ini kan sebuah kebijakan pemerintah, sebuah kebijakan presiden, memberikan makan gizi gratis kepada anak-anak sekolah, anak-anak SD gitu ya, apalagi anak SMP. Sebuah wisdom itu, berarti sebuah puncak dari sebuah data, informasi dan knowledge. Kenapa muncul program seperti itu? Ya, saya tidak pernah baca lebih dalam, cuman kita bisa kira-kira ya, tebak saja. Kita bisa duga, oh karena mungkin ada potensi anak-anak usia sekolah di Indonesia itu potensi kurang gizinya karena banyak yang stunting, ya kan? Kan itu kan sebagai topik dulu pas debat presiden kan, masalah stunting, masalah kurang gizi, masalah gizi buruk pada anak, pada ibu hamil.
sehingga anak lahir di Indonesia itu mungkin kalau dibaca datanya itu cukup banyak yang kekurangan gizi waktu usia-usia bayi, balita, usia-usia sekolah dasar itu ya. Bahkan mungkin semenjak kandungan. Sehingga nanti larinya kemana? Larinya ya kalau sekolah nanti nggak bisa maksimal, kecerdasannya tidak bagus. Kalau sekolah ngantuan, nggak pinter, sehingga nggak tinggi sekolahnya. Nanti kalau nggak tinggi sekolahnya, apa namanya, tidak bisa meraih kesuksesan, tidak punya peluang karir yang bagus. Makanya oleh karena itu pemerintah punya wisdom, punya kebijakan, punya kebijaksanaan memberi makan bergizi gratis supaya nanti anak-anak di Indonesia itu makin bergizi, makin berkurang yang gizi buruk, makin berkurang yang stunting dan seterusnya. Sehingga nanti jadi sehat-sehat, ya gemuk-gemuk, sekolahnya pinter, cerdas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu ilustrasinya ya. Nah, ini siapa? Ini hierarkinya antara data, information, knowledge, dan wisdom ya. Nah, tadi ini ya, perbedaan data dan informasi. Kumpulan fakta itu data, informasi itu pemahaman terhadap fakta. Dia lebih sudah diolah, sudah diekstrak. Nah, data itu berbentuk angka atau pernyataan mentah. Kemudian informasi bisa tidak berupa angka atau pernyataan. Data itu tidak terstruktur, informasi itu terstruktur. Kemudian data tidak bergantung pada informasi. Nah, informasi bergantung pada data. Informasi dapat diperoleh dari hasil pengolahan data. Nah, ini syarat-syarat data yang baik, objektif, representatif, kemudian ketelitiannya tinggi, up to date, relevan. Seperti yang kita bahas tadi ya. Kenapa tadi Pak Presiden ada program MBG? Ya pasti tadi karena di bawah itu di grassroots mungkin data dari BPS misalkan Badan Pusat Statistik, datanya itu betul-betul valid, up to date, kekinian, kemudian representatif, kemudian objektif bahwa betul memang masih banyak. Coba ntar kalian baca di internet ya, di Google, cari aja. Masih banyak data-data anak-anak Indonesia itu stunting, gizi buruk, nggak tercukupi gizinya karena makannya kurang banyak, kurang frekuensinya ya, atau mungkin juga makannya kurang bernutrisi, sehingga tadi larinya ke arah kecerdasan, kepintaran, sekolahnya nanti kurang itu. Itu karena datanya objektif, representatif, kemudian betul-betul valid, nggak nggak salah, nggak error, dan kekinian, bukan data tahun lalu, bukan data tahun 70-an, bukan. Data sekarang, oh berarti memang betul ada masalah di bawah. Makanya diberilah makan gratis untuk menghilangkan permasalahan tersebut. Jadi jadi datanya representatif. Jadi itu dianggap bahwa semua anak Indonesia punya potensi yang sama. Maka program ini dilakukan di semua kota kan? Ya masih mungkin sekarang masih percobaan ya, masih percobaan. Program MBG ini semua diterapkan di semua kota, di semua provinsi. Bahkan di Jakarta pun juga sama, meskipun Jakarta itu kota besar ya, yang mungkin orang makan tuh pasti ya nggak akan nggak akan larang pangan ya, pasti tercukupi, bahkan turah-turah ya. Tapi tetap juga semua dipukul rata
karena representatif. Nah, karena representatif. Coba apa itu representatif? Mewakilkan sebagian besar kelompok yang Iya, sama. kira-kira begitu. Jadi kalau dibilang tadi anak Indonesia itu dari datanya adalah gizi buruknya cukup tinggi. Itu kan pasti kan itu kan ngambil data sampel ya. Tapi memang kalau itu datanya punya sifat representatif, memang sama, iya betul. Semua anak Indonesia itu mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan itu ada beberapa poin-poin, beberapa titik-titik itu memang anaknya masih kurang gizi. Ah, itu berarti mewakili sebenarnya gitu. Oke, ini less than 1 minute. Zoomnya mati ya. Kita pindah ke Zoom yang baru. Ntar saya share. Karena Zoomnya Zoom gratisan makanya 40 menit mati. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini kita sekarang masuk ke digital ya. Data digital. Nah, riset itu ada 64% penduduk Indonesia itu sudah pakai internet. Ini data riset tahun 2020. Di sekitar
Jadi populasi di Indonesia itu sekitar 272 juta, 1 jiwa ya manusia. Nah, koneksi mobile phone itu 338. Berarti artinya satu orang itu kalau dibagi rata, satu orang itu nggak cukup satu HP ya, bahkan lebih karena jumlah jiwa sama jumlah mobile phone-nya itu lebih banyak mobile phone-nya ya. Nah, internet usernya itu 175,4 juta jiwa, 64%. Yang aktif di media sosial itu 160 juta jiwa atau sekitar 59%. Cukup besar ya, sangat besar ini. Kenapa? Karena artinya semakin mudah orang mengakses data bahkan informasi di digital ya. Kan kita sekarang cepat sekali itu data informasi itu bergerak kan ya. Data informasi bergerak ya di apa? Di dunia digital kan sangat cepat sekali. Nah, berikutnya jadi penggunaan internet itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, tentunya kalau seperti itu nanti ada tantangannya, ada peluangnya. Ya, ada plusnya, ada minusnya. Itu. Eh, Nanti kita bicara sebagai dari sudut pandang dunia akademik ya, perkuliahan. Bagaimana kita mensikapi dengan begitu terbukanya dunia maya, sangat mudahnya diaksesnya dunia digital. Itu bagaimana nanti kita bisa memanfaatkannya untuk apa namanya eh, mensukseskan kita punya jalur di akademik ya. Kalau yang mahasiswa supaya nanti bisa lancar kuliahnya, bisa apa? Ya bisa mendukung lah untuk mengerjakan tugas, kelas, baca-baca materi, praktikum dan seterusnya begitu. Jadi kita bisa memanfaatkan positifnya dari terbuka luasnya dunia maya, dunia media sosial, dunia internet dan seterusnya itu. Oke. Jadi ini tantangan dan peluangnya literasi digital ya. Jadi dengan berkembangnya dunia digital itu ada dua sisi yang berlawanan ya, ada plusnya dan minusnya. Nah, ada plusnya dan minusnya. Kemudian minusnya adalah ya ini yang nomor dua nih. Minusnya adalah kalau nggak dibatasin, itu anak-anak muda itu mungkin terlalu fokus menghabiskan wasting time dengan gadgetnya, HP-nya, laptopnya, ya sibuk men-scroll data-data yang tidak bermanfaat, scroll TikTok yang nggak lihat-lihat konten-konten yang mungkin tidak tidak relevan, tidak nambah pengetahuan, scroll-scroll video short YouTube itu kan, scroll-scroll reels IG itu ini cukup besar ini 5 jam per hari itu mainan gadget itu ya. Itu negatifnya ya. Kalau poin plusnya ya kalau dia 5 jam tiap hari itu di depan laptop tapi browsingnya browsing jurnal begitu ya bagus. Nah itu kemudian ini juga ini banyak apa ini akses terhadap pornografi itu juga cukup besar ini. Belum lagi perilaku berinternet yang nggak sehat, menyebabkan berita, data, informasi yang hoax, apa yang bohong.
kemudian ujaran kebencian, intoleransi. Jadi saling saling hujat antar netizen di dunia maya itu juga sering terjadi gitu ya. Nah, itu tadi tantangannya ya. Minusnya, plusnya apa? Peluangnya apa? Peluangnya ya lapangan kerja muncul baru, munculnya ekonomi kreatif. Ya makanya banyak orang-orang konten kreator itu banyak orang yang kerjanya sebagai YouTuber tuh dari YouTube aja dibikin video, diupload, yang nonton banyak, yang lihat banyak, yang like banyak, yang subscribe banyak, yang komen banyak, jadi penghasilan ya. Jadi buka-buka usaha kemudian juga kenceng di apa di kontennya juga itu juga sudah banyak bermunculan seperti itu. Kemudian peluang yang lain adalah kesempatan pengusaha untuk meningkatkan pemasaran barang secara global. Posting di media sosial itu bahkan orang-orang jauh, orang-orang luar tuh bisa cepat tahu. Kemudian mengembangkan kemampuan literasi. Orang semakin mudah membaca. Literasi itu kan membaca ya. Mau mengakses buku apa, bacaan apa, artikel apa itu cepat. Kalau dulu kan mungkin zaman dulu itu kan harus ke perpustakaan, ke toko buku, nyari buku. Sekarang kan enggak. Nyari materi, ada soal, nyari materi, nyari rumus, nyari apa, tinggal browsing di internet ketemu gitu. Sangat mudah ya. Nah, internet sebagai sumber informasi digital ya. Jadi banyak data-data informasi yang tersebar secara bebas di dunia digital itu. Ya, ada positifnya, ada negatifnya ya. Di negatifnya ya meningkatkan ada peluang misinformasi nanti, disinformasi. Kemudian dampaknya positif itu orang makin produktif bikin konten ya, makin kreatif dan seterusnya. Termasuk terkait dengan kita kalau kita bicara dari sudut pandang pendidikan, bikin konten pembelajaran. Nah, cara apa ya? Cara mengoperasikan Microsoft Excel, bikin video, upload di YouTube, banyak orang lihat gitu kan. Cara membuat nomor halaman, bikin video di YouTube, diupload di YouTube-nya, itu kan banyak. Cara apalagi banyak itu. Itu kalau yang terkait dengan pendidikan ya. Maka saya pun kalau kadang-kadang ada apa gitu bingung, misalkan lagi nulis laporan di Word, caranya bikin nomor halaman yang beda, ada yang awal Romawi, yang kedua angka biasa. Itu kan kadang-kadang lupa, buka di YouTube. Itu udah banyak orang ngajarin itu. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah ada yang namanya data elektronik ya. Tadi di awal slide kita sudah bahas data informasi secara umum. Nah, sekarang kita bahas tentang data elektronik. Apa itu? Data elektronik adalah berbagai format data yang tersimpan, tersebar, dan terbaca di sistem perangkat elektronik. Nah, itu kalian punya HP, laptop itu browsing, kalau sudah nyambung ke internet, ke wifi udah mau nyari data apapun ada. Apapun ada. Ya. Contoh data elektronik, tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data interchange, EDI, surat elektronik, email, telegram, telex, telekopi, dan seterusnya ya. Kemudian definisi informasi elektronik itu kumpulan dari sejumlah data elektronik disebut informasi elektronik. Jadi nanti ya ini data dan informasi elektronik.
Nah, ini ya. Informasi elektronik adalah suatu sekumpulan data elektronik. Sama ya dengan tadi definisi di awal. Jadi informasi adalah kumpulan dari data-data yang memiliki arti. Nah, ini data tersebut diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami. Contoh data elektronik yang membentuk informasi elektronik, tulisan, suara, gambar, peta, dan seterusnya ya. Nah, kemudian tadi kita bahas data elektronik, lalu informasi elektronik, kemudian tuh, simpan. Kemudian ada yang namanya dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya. Dapat dilihat, ditampilkan, didengar melalui komputer atau sistem elektronik, laptop, HP, dan seterusnya. Bisa tulisan, bisa suara, bisa gambar, foto, angka, kode, dan seterusnya. Ya, saya kira udah paham ya. Kalian kirim email, Gmail, chattingan, itu kan dokumen elektronik ya. Kemudian, nah ini ada pohon Porphyros yang diterangkan oleh Siddhartha tahun 2018. Ada data elektronik, ada informasi elektronik, ada dokumen elektronik. Ini ya, tadi ini bedanya data, informasi, dan dokumen elektronik. Kemudian, nah, kita bicara di digital ya. Tadi kita bahas sangat mudahnya kita mengakses dunia maya, dunia digital, gampang kepo, gampang cari informasi. Maka kadang-kadang eh, problem yang muncul adalah ini, ada kata-kata tahu sedikit, mengerti setengah, bicara penuh, sama dengan malapetaka. Jadi eh, apa ya tadi ya kan karena kita sangat mudah mengakses mengakses digital ya, sangat mudah. Tapi kadang-kadang kita nggak cerna betul atau nggak cari data yang valid atau nggak cari secara komprehensif, cuman separuh-separuh, langsung disimpulkan, kemudian langsung komen. Nah, itu malah petaka itu. Itu. Ya. Contohnya apa? Misalkan contohnya adalah di sini ada yang hobi bola? Ada. Siapa yang hobi bola? Ada. Iya. Iya. Oke. Contohnya kemarin ya kan, 5-1 itu. Baru main sekali timnas Indonesia dengan pelatih yang baru. eh Ya apa namanya? Cuman lihat ininya doang, apa namanya? Cuman lihat hasil akhirnya saja. Oh, kalah. Australia 5 gol, Indonesia 1 gol, kalah 5-1. Oh, langsung misalkan ya, langsung di media sosial tuh rame tagar Patrick out gitu ya. Eh, Apalagi ya ada stiker di WA anak zamanku toh gitu ya, Sintayong dan seterusnya gitu. Karena misalkan cuman browsing aja di internet berapa hasil skornya, kalah 5-1. Nah, itu. Langsung oh berarti jelek, oh langsung komentar, oh langsung bikin tagar Patrick out gitu ya. Nah, itu kan
apa namanya, cuman memahami data yang ini, tahu sedikit, mengerti setengah, bicara penuh malah petaka. Ya kalau kita bicara lebih jauh ya, ya kalah ya nggak salah sih. Nggak satu, secara peringkat FIFA kalah memang. Kemudian pelatih baru itu juga apa, butuh adaptasi yang lama. Jadi bedanya pelatih klub nasional sama sorry, pelatih bola nasional timnas dengan pelatih klub tuh beda. Kalau pelatih klub kan tiap hari ketemu ketemu pelatihan, tapi kalau pelatih timnas itu kan nggak tiap hari, maka jarang ketemu, maka belum tahu seperti apa karakter pemainnya, sehingga ya misalkan kalah di awal permainan ya masuk akal ya nggak apa-apa begitu. Atau mungkin yang lain ya, yang lain karena memang beda taktikal kan, karena memang kenapa kalah ya karena memang nggak bertahan, karena nyerang terus, akhirnya nyerang ada konsekuensinya, resikonya adalah lini pertahanan yang agak berlubang itu yang kebetulan pinter musuhnya ya akhirnya kebobolan, malah banyak kecolongannya, tiga dari sepak pojok juga ya, dua sundulan satu penalti itu, yang duanya ya itu resiko. Jadi itu kalau kita bicara contoh data di apa, data di internet ya. Kemudian hoax ya, hoax itu hati-hati menggunakan internet. Oke, jaringan saya terputus. Tadi sampai mana ya? Tadi saya nerangkan sampai mana? Sampai quotes, Pak. Terus yang contohnya, Terus tentang ini yang oh, tagar oke Kluivert oke. out. Iya iya sudah berarti ya sudah oke. Ya itu. Itu kan tadi tahu sedikit cuma lihat skor saja. 5-1 langsung menyimpulkan, mengerti, jelek berarti. Kemudian bicaranya bicaranya eh, penuh. Wah, bikin hashtag Patrick out itu baru mulai sudah keluar ya. Nah, padahal kalau kita lihat yang lain ya, ya butuh waktu dan seterusnya ya. Oke, berikutnya hoax ya, hoax. Hati-hati menyebar hoax di dunia maya ya, nanti bisa kena, kena jerat undang-undang ITE ya. Tidak boleh, makanya hati-hatilah bermain, hati-hati dengan jarimu. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang adalah jarimu adalah sama harimaumu. Hati-hati main jari, jangan
posting yang tidak jelas, jangan asal posting dan seterusnya, karena nanti ada undang-undangnya, nanti bisa, mungkin saya kira kalian sering dengar apa di berita di TV itu tersangka karena nyebar hoax dan seterusnya ya. Kemudian ada yang namanya gangguan informasi. Gangguan informasi itu ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi. Misinformasi itu informasi yang disebarkan salah, tetapi orang yang membagikannya percaya bahwa informasi itu benar. Kalau disinformasi, informasi yang disebarkan salah dan orang yang menyebarkan tahu itu salah, dia sengaja. Ada malinformasi, itu penyalahgunaan informasi. Itu ya. Itu bedanya misinformation, disinformation, dan malinformation. Contoh misinformasi itu ini, contohnya kasusnya Ratna Sarumpait. Tahun 2000 berapa nih? 18 tuh. Ntar baca aja ya. Ratna Sarumpait yang kasusnya, yang saya ingat sih, saya belum baca lagi ya artikelnya. Yang saya ingat itu waktu itu Ratna Sarumpait itu apa namanya, berpura-pura dipukuli orang itu kalau nggak salah. Yang saya ingat ya, berpura-pura dipukuli orang. Kemudian orang-orang lain itu percaya itu. Padahal itu cuman bohong-bohongan. Nah itu ya. Itu yang saya tahu. Ini kan, ini contoh nih. Jadi Hanum Rais, Fadlizon, Prabowo bilang, saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya. Jadi Ratna Sarumpait tuh bikin drama, orang lain anggap itu benar, sehingga orang lain ikut menyuarakan. Padahal endingnya itu salah. Si Ratna itu bikin-bikin aja, sehingga akhirnya tadi yang nih Prabowo ikut minta maaf, saya minta maaf, Fadlizon, Hanum Rais, Rachel Maryam minta maaf karena dia nyebarin sesuatu yang belum benar, tapi yang dia bilang itu benar itu. Itu misinformasi. Kemudian ada namanya disinformasi. Contohnya ini. Jadi Pak Presiden, tadi apa disinformasi? Disinformasi itu adalah informasi salah dan yang nyebarin sengaja tahu itu salah, disebarin itu. Itu disinformasi ya. Kalau yang tadi mis kan nggak tahu, tidak tahu kalau itu salah. Nah, kalau ini tahu, maka sengaja dia sebarin. Ini editan fotonya apa nih, artis Korea itu ya, IG apa, fotonya diedit itu. Maruf Amin pakai sepatu gede, pakai apa itu, pakai hoodie itu ya. Kemudian Wapres itu, setelah Wapres Maruf Amin mengeluarkan pernyataan bahwa budaya Korea berpotensi bisa meningkatkan kreativitas generasi muda Indonesia. Nah itu sehingga ada muncul Pak Ma'ruf itu diedit fotonya. Ini yang edit, yang nyebarin itu tahu kalau salah itu. Oke. Kemudian ada malinformasi. Malinformasi itu penyalahgunaan informasi. Contohnya adalah bocornya pesan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron kepada Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Pesan ini dipublikasikan sebuah media Australia di tengah tudingan Australia berbohong setelah melakukan pembatalan kontrak dengan perusahaan Prancis terkait proyek kapal selam. Bocornya pesan
pribadi dari Macron kepada Morrison diduga dilakukan oleh sumber yang tidak disebutkan namanya untuk menunjukkan bahwa Macron sudah lama tahu bahwa kesepakatan kapal selam itu bermasalah. Penyebaran informasi malinformasi memiliki tujuan atau intensi merugikan pihak tertentu. Jadi sengaja share ngechatnya orang lain itu ya, chat pribadi di share kemana-mana itu untuk menjatuhkan, untuk merugikan orang lain itu. Nah kemudian di dunia digital ya, data pribadi berseliweran, data nik KTP dan seterusnya itu data username, password, m-banking dan seterusnya itu supaya bisa dilindungi ya, hati-hati. Nomor ponsel, nomor rekening, kemudian nama orang tua itu. Nah, nanti supaya dilindungin ya, karena jangan sampai tersebar luas, tidak boleh kita menyebarluaskan. Maka sebenarnya kalau kita nge-share nomor telepon itu, nomor ponsel orang lain, etikanya itu kita harus izin dulu sama yang punya. Contoh kalian mau nge-share nomor saya ke teman yang lain misalkan ya. Etikanya itu sebenarnya kalau etika digital ya yang kita bahas minggu lalu ya, digital ethics itu kalian lapor dulu ke saya, Pak, ada teman minta nomor Bapak, boleh nggak saya share? Oh silakan, itu seperti itu. Kalau saya bilang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Itu contohnya ya. Kemudian oke, keamanan. Oke. Nah, terakhir peranan data. Peranan data dan informasi dalam dunia akademik. Apa peranannya? Oh, sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Dengan tersebar luasnya data informasi di dunia maya, di internet, sangat membantu dalam mahasiswa itu dalam mengarungi perjalanan akademiknya. Ya, bisa akses buku, e-book, artikel, paper, jurnal, proceeding, modul, video tutorial, dan jenis informasi digital lainnya. Nanti itu digunakan untuk pembelajaran, ngerjain tugas, ngerjain praktikum, ngerjain project ya. Jadi mahasiswa itu wajib punya skill literasi digital untuk menunjang kegiatan akademiknya. Begitu ya. Makanya mata kuliah ini nanti ke situ arahnya. Mahasiswa itu semakin melek digital, semakin melek literasi digital, tahu cara-cara menggunakannya ya, dan juga tahu batasannya. Yang saya pernah sampaikan di awal perkuliahan ya. Eh, dengan terbuka lebarnya dunia digital itu, sekarang ada ChatGPT, ada DeepSeek, ada AI dan seterusnya. Nanya tuh gampang. Rumus ini apa? Kalau soalnya ini apa jawabannya? Muncul itu. Muncul. Tapi yang itu sangat mudah dan saya kira mahasiswa sudah punya skill itu semua ya, sudah bisa caranya mengerjakan. Cuman tadi kita harus punya etika ya. Punya mekanisme, ada batasannya. Ada batasannya. Tidak boleh juga semua itu diserahkan ke ChatGPT, ke AI, ke DeepSeek. Soal copy paste, tempel di ChatGPT, muncul jawabannya. Copy paste lagi, tempel di laporannya, kemudian save as, upload dikirim ke dosennya, selesai. Di akhir UAS nilainya A gitu. Kalau begitu terus, yang dapat A bukan si mahasiswa ya, tapi si GPT-nya tadi. Maka tadi ada batasannya. Jadi kita menggunakan alat bantu gadget, internet itu untuk membantu memudahkan ya, membantu memudahkan, membantu.
sebagai navigator, sebagai asisten untuk mencari bantuan. Lebih jauhnya ya kita pakai otak kita gitu. Misalkan tadi ada soal, rumusnya apa nggak tahu ya, cari misalkan tanya di ChatGPT rumusnya apa, oh ini rumusnya. Nah, kita olah sendiri, kita kerjain sendiri. Kalau masih bingung ya coba di compare dengan hasil dari ChatGPT misalkan, sama nggak hasilnya, atau compare dengan dari materi sumber yang lain, dari buku atau dari e-book atau dari apa gitu, artikel, sama. Oh kalau sama berarti seperti ini. Kemudian dianalisis. Nah, dianalisis sehingga otak kita terlatih, sehingga nanti ya berhasil betul. Jadi begitu. Jadi sekali lagi nanti akan kita bahas di akhir perkuliahan ya. Jadi terbukanya akses digital itu untuk membantu kita, sangat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan kegiatan akademiknya. Kerjain tugas, belajar, praktikum, proyek, semua bisa selesai terbantukan oleh digital. Tapi ingat, semua ada batasannya, tidak boleh apa namanya full pakai bantuan apa internet ya, copy paste. Tapi gunakan itu untuk sebagai asisten, untuk navigator, untuk memberi arah, belok kiri, belok kanan dan seterusnya gitu. Karena yang kami dosen jumpai di lapangan realitanya itu ya bukan cuma tugas pakai ChatGPT kelihatan dia. Bahkan KP itu ya, laporan KP, kerja praktek, magang, bahasanya ChatGPT semua. Ya ini ya nanti lama-lama kalau begini bisa bodoh nih mahasiswa ya. Kelihatan gitu. Makanya ya sekali lagi gunakan itu untuk membantu mempermudah ya, sebagai asisten. Apa namanya, aktor utamanya tetap kitanya sebagai mahasiswa. Aktor utama yang mengerjakan soal itu kita, aktor utama yang mengerjakan project itu kita, aktor utama yang mengerjakan tugas praktik itu kita. Meskipun nanti dalam pengerjaannya dibantu oleh ini itu nggak masalah, tapi tetap sebagai kita aktor utamanya. Oke, saya kira itu materi kita hari ini ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau belum tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri ya, kita akhiri perkuliahannya. Tugasnya nanti saya share ya. Tugasnya saya belum tentuin, saya belum pikirin ya tugasnya apa. Mungkin nanti saya share di @link, lalu saya share di grup WA ya. Nanti sebagai nilai tugas pertama karena sudah 3 kali pertemuan ya. Oke, sementara begitu dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Permisi, Assalamualaikum Pak. Absen, warahmatullahi Pak. wabarakatuh.